Oke, udah bergabung lagi ya. Mohon maaf ya, ini sepertinya gangguan sinyal ya di daerah saya ini. Dari pagi saya kelihatannya sering putus nyambung. Oke, kita lanjutkan aja lagi ya tadi. Oh ya, sampai di perkenalan ya. Baik, saya mulai aja dari siapa ya? Ini. Coba Zahra Tunida. Silakan Zahra, diperkenalkan namanya, kemudian asal SMA-nya, jurusan, terus tinggal di mana ya. Silakan dibuka, di on, di mute, di unmute ya. Silakan. Kenalkan, nama saya Zahra Tunida. Oke. Saya lulusan dari MAN 1 Bogor. Saya tinggal di Bojonggede. Ya. Ya, Pak. Terus punya visi nggak dalam hidup ini? Moto hidupnya apa? Kedepannya mau apa gitu? Ada. Masa nggak ada? Ya kan? Pasti kan ingin apa, ingin jadi apa gitu. Ya. Bingung. Ya, sekarang apa nih yang diharapkan dari kuliah ini? Dari kuliah akuntansi pemerintahan ini ada harapannya nggak? Cepat offline, Pak. Ya? Mau cepat-cepat kuliah di kampus. Oh, maksudnya mau pertemuan tatap muka gitu ya? Oh, ya. Ya, semua juga berharap seperti itu ya. Oke. Baik, makasih ya. Sekarang Yasmin Ajeng, silakan Yasmin. Perkenalkan, nama saya Yasmin Ajeng. Ya. Terus apa lagi, Pak? Oh ya, asal SMA-nya, jurusannya. Oh, asal SMA-nya SMA Yapemri Depok. Jurusan apa? Di SMA jurusannya IPS. Ya. Terus tinggalnya di mana ini? Tinggalnya di Samiaji, Depok. Oke. Terus apa moto hidupnya nih? Visinya, misinya. Visinya udah bisa diandalkan, tapi tidak mengandalkan orang lain. Oh, bagus ya. Kemudian apa harapannya di mata kuliah ini? Ya, semoga saya bisa mengerti, Pak. Oh ya, bagus ya. Makasih. Coba Safina, silakan Safina. Ya. Selamat sore semuanya. Perkenalkan, saya Safina Mutiara Salsabila. Sekarang, saya alumni SMK Negeri 1 Bojonggede, jurusan akuntansi. Ya. Tinggalnya sekarang di Citayam. Moto hidupnya ya? Ya, apa Aduh. Bingung. Skip aja. Skip, oke. Terus apa nih harapannya di kuliah ini? Harapannya ya semoga bisa dipahami dan juga bermanfaat ke depannya. Oke, ya bagus. Iya. Sekarang coba, makasih. Sekarang coba Riko Ferdinand. Silakan Riko. Perkenalkan, nama saya Riko Ferdinand. Saya alumni SMA Kasih Depok. Ya. Tinggalnya di Beji Depok. Oke. Kemudian apa nih moto hidupnya? Kalau moto hidup, saya ingin berbakat di bidang akuntansi ini, Pak. Bagus ya. Kemudian apa harapannya di kuliah ini? Harapannya semoga dengan kuliah Zoom ini saya masih bisa ngerti, Pak. Ya, oke. Makasih. Selanjutnya Mutia Azahra. Silakan Mutia. Nama saya Mutia Zahra, asal sekolah saya SMK Negeri 1 Depok, jurusannya akuntansi, tinggalnya di Tapkos Depok. Fotonya di skip ya, Pak. Oh ya, oke. Kemudian harapannya apa? Harapannya semoga ilmu yang saya cari di Universitas BSI bisa dipakai di lapangan kerja nanti. Oke, bagus ya. Oke, kemudian Dawa Musabih, silakan. Ya, Pak, perkenalkan nama saya Dawa Musabih, dipanggil Sabi kalau di sini. Saya lulusan SMK Taruna Bakti jurusan Teknik Elektro. Oke.
Tujuan saya masuk akuntansi karena pekerjaan yang sekarang, moto hidup saya, Ya. akuin aja yang bisa. Oke. Dan harapan saya di kuliah ini, semoga saya Hmm. bisa mengerti dan lulus dan terima kasih Pak. Oke, ya makasih. Ya. Oke, selanjutnya coba Adinda Putri. Adinda. Perkenalkan, nama saya Adinda Putri Cantika. Asal sekolah saya SMA Negeri 2 Sibolga. Saya tinggal di Depok 1. Oke, kemudian Moto hidup saya, saya ingin bermanfaat bagi orang banyak. oh bagus ya. Kemudian Harapan di kuliah ini semoga bisa ilmunya diaplikasikan ke dunia kerjaan. amin. Ya. Makasih. Ya. Selanjutnya cowoknya dikit ya. Kebanyakan cewek ya. Coba Halila Nahda. Silakan Halila. Halila, suaranya belum ada. Oh. Nggak kedengeran suaranya ya. Oh, mungkin ada masalah ya di speaker. Halila nggak dengar ya suara saya? Suaranya nggak ada ya? Baiklah, nggak apa-apa. Ya, coba di ini aja ke Zakiyah. Zakiyah, silakan Zakiyah. Ya. Perkenalkan, nama saya Zakiyah. Ya. Asal sekolah dari SMK 63 Jakarta, tinggal di Ciganjur. Moto hidupnya skip ya Pak. Terus semoga di mata kuliah kali ini bisa bermanfaat buat ke depannya. Sekian. Ya, oke. Ya. Ini ada yang mungkin HP-nya nggak dinyalakan ya. Coba Nani Marlina. Oh ya, Halila tadi speakernya bermasalah. Oke, nggak apa-apa. Nani bisa dengar suara saya? Iya, dengar Pak. Ya. Perkenalkan, nama saya Nani Marina Lubi. Saya alumni dari SMK Setia Negara, jurusan Administrasi Perkantoran. Okay. Moto hidup saya mau berguna buat semua orang, Pak. Oh ya, bagus. Ya. Terima kasih. Dah, sepertinya kita cukup dulu ya perkenalannya ya. Kalau banyak semuanya nanti habis waktunya. Kita nggak belajar-belajarnya, ada 60 mahasiswa yang ikut di kuliah ini. Ya, ini juga yang hadir baru 36 orang. Oke, nggak apa-apa. Saya teruskan aja ya ke materi ya, sebentar. Ya. Sudah terlihat ya? Kelihatan di sana? Ya. Jadi ini silabus dari untuk mata kuliah akuntansi pemerintahan ya. Jadi selama satu semester ini nanti kita akan belajar ya. Saya langsung masuk ke ininya, ke pelajarannya apa aja ya. Nah, jadi di sini saya akan memberikan pelajaran yang pertama itu adalah gambaran umum akuntansi pemerintahan ya. Kemudian nanti ada kerangka konseptual akuntansi pemerintahan ya. Nanti kita lihat pengelolaan keuangan negara dan daerah seperti apa ya. Nanti ada sistem anggaran negara, sistem anggaran daerah, ya. Kemudian akuntansi pemerintah pusat seperti apa, ya. Kemudian persamaan dasar akuntansi pemerintahan. Nah, baru nanti mulai masuk ke bukti-bukti transaksi, jurnal, ya, neraca saldo, ya, sampai terakhir nanti laporan keuangan. Ya. Jadi ini gambarannya yang akan kita pelajarin di semester ini. Ya, mungkin untuk diketahui, ya, selama beberapa semester ini kalian kan selalu mempelajari akuntansi ya, tapi akuntansi yang kalian pelajari itu semuanya lebih ke arah akuntansi perusahaan ya. Jadi misalnya kalian belajar pengantar akuntansi, kemudian akuntansi keuangan, akuntansi biaya ya, manajemen ya, itu semua masuknya akuntansi perusahaan ya. Nah, akuntansi perusahaan itu agak beda dengan akuntansi pemerintahan. Karena kalau akuntansi pemerintahan itu dia
hanya dipakai di kantor pemerintah ya, tapi kalau di perusahaan dia pasti dipakai di mana-mana, di perusahaan swasta ya, maupun perusahaan BUMN dia menggunakan juga biasanya akuntansi swasta. Nah, jadi nanti kalau misalnya kalian melihat di dalam mata kuliah ini nanti nggak akan terlalu jelimet seperti di akuntansi yang ada di swasta ya, karena akuntansi pemerintahan ini patokannya hanya di undang-undang, jadi lebih kaku sifatnya ya. Nah, jadi kalau misalnya nanti kalian mempelajari akuntansi pemerintahan ini nanti tidak seperti kalau kalian belajar akuntansi keuangan, ada jurnal, ada hitung-hitungan ya. Ini juga ada tapi mungkin nggak terlalu banyak ya. Oke, nah itu yang akan kita pelajarin selama di semester ini ya. Nah, kemudian saya langsung masuk aja ke materi ya, sebentar. Ya. Jadi kita masukin di pertemuan pertama ini gambaran umum dulu mengenai akuntansi pemerintahan ya. Nah, seperti yang saya jelaskan tadi ya, dalam beberapa semester kalian ke belakang mulai mempelajari akuntansi itu lebih ke arah akuntansi perusahaan ya. Jadi beda dengan yang akuntansi pemerintahan ya. Nah, untuk akuntansi pemerintahan itu sifatnya dia berupa laporan tapi hanya untuk pemerintah. Jadi dia tidak akan ada yang namanya kita nemuin laporan rugi laba, ya untung rugi, ya laporan cash flow, nggak ada ya. Itu akan kita temuin hanya ada di akuntansi perusahaan swasta ya. Nah, kalau kita lihat akuntansi pemerintahan ya, itu sebenarnya apa ya definisinya ya? Maaf, terlalu cepat. Nah. Oh ya, kita lihat dulu sejarahnya. Ya, sejarah akuntansi pemerintahan itu seperti apa? Ya, ini kita ada di dalam ribuan tahun yang lalu. Ya, sebenarnya ada sejarah organisasi namanya organisasi sektor publik. Ya, di dalam bukunya Vernon ya, tahun 89 disebutkan bahwa praktek akuntansi sektor publik itu telah ada sejak ribuan tahun sebelum Masehi. Nah, mungkin kalian udah pernah mendapatkan mata kuliah akuntansi sektor publik ya. Nah, itu agak berbeda dengan mata kuliah ini, akuntansi pemerintahan. Ya, kalau akuntansi sektor publik itu dia membahas perusahaan-perusahaan yang ada dikelola oleh pemerintah, ya, seperti BUMN, ya, ataupun seperti rumah-rumah sakit pemerintah, ya, ataupun sekolah-sekolah negeri pemerintah ya yang mendirikan pemerintah. Nah, itu adalah akuntansi sektor publik yang akan ada di situ. Nah, kalau untuk akuntansi pemerintahan itu lebih ke kantor-kantor pemerintah ya, misalnya kantor kementerian ya, kantor presiden ya, kantor gubernur. Nah, itu yang dipakai adalah di akuntansi pemerintahan. Nah, sebenarnya akuntansi pemerintahan ya itu masuk kategori organisasi sektor publik. Ya. Jadi dia diklasifikasikan, ada 3 klasifikasi dalam hal ini adalah kenapa dia masuk di sektor publik, ya karena ada semangat kapitalisasi. Ya. Maksudnya di sini adalah semuanya ingin dicatat, harta-harta aset semua ya, kapital itu, jadi modal. Jadi ingin dilihat semuanya, jangan sampai kekayaan negara itu kalau tidak ada catatannya nanti bisa hilang. Ya. Nah, juga ada hubungannya dengan peristiwa politik dan ekonomi. Ya, jadi kalau kejadian-kejadian politik dan ekonomi itu akan sangat mempengaruhi di akuntansi pemerintahan. Ya, karena gonjang-ganjing politik itu juga akan membuat stabilitas negara kita ini akan terganggu. Ya, nah disinilah peran dari akuntansi pemerintahan, dia mencatat segalanya yang ada hubungannya dengan peristiwa-peristiwa ekonomi dan politik. Nah, kemudian inovasi teknologi. Nah, teknologi inovasi ini juga akan mempengaruhi. Ya, kenapa? Karena makin canggih ya, teknologi berarti makin gampang pengelolaannya. Ya.
Contohnya kita lihat kalau di akuntansi swasta itu kan sistem-sistem akuntansi kan banyak ya, bertebaran ya. Kita pernah coba yang namanya sistem Accurate ya, ataupun yang pernah mencoba sistem Zahir Accounting. Nah, itu alat-alat yang akan mempengaruhi penggunaannya. Pun di sektor pemerintahan juga ada alat-alat yang akan membantu ini semua ya. Nah, jadi kalau kita masuk ke definisi dari akuntansi pemerintahan ya, ini kalau menurut Kustadi Arinta, akuntansi pemerintahan itu adalah sistem akuntansi yang diterapkan di bagian keuangan negara, public finance, dan khususnya pada tahap pelaksanaan anggaran atau budget execution, termasuk pengaruh yang ditimbulkan baik yang bersifat seketika atau yang lebih permanen pada seluruh tingkatan dan unit pemerintahan. Nah, ini artinya apa? Jadi sebenarnya penerapannya itu ada di negara ya. Kenapa negara menerapkan ini? Karena dia ada anggaran yang harus dia kelola. Mungkin kalian ingat ada yang namanya APBN. Itu adalah anggaran pendapatan dan belanja negara. Nah, itu adalah anggaran negara yang akan selalu diperbaharui setiap tahun. Ya, kalau kalian mengikuti pidato presiden yang setiap bulan Agustus, nah itu adalah pidato pengantar untuk nota APBN. Ya, maksudnya adalah bagaimana pengeluaran kita ke depan, tahun depan, kemudian bagaimana pemasukannya. Pemasukan negara kan kebanyakan dari pajak ya. Nah, itu diatur di sini semua. Nah, fungsi dari akuntansi ini sendiri adalah bagaimana catatan itu nanti bisa dipertanggungjawabkan ya. Tertanggungjawabkan dalam arti semua tingkatan memiliki tanggung jawab terhadap anggaran yang dia pegang ya. Karena negara kita itu kan terdiri dari sangat luas ya. Ada pemerintahan yang dipimpin oleh presiden, ada kantor-kantor kementerian ya, pun ada badan-badan juga yang besar-besar ya. Nah, itu semua memiliki anggaran-anggarannya tersendiri ya. Sampai ke rumah-rumah sakit, ke sekolah-sekolah negeri ya, itu semua ada anggarannya. Nah, inilah yang disebut dengan akuntansi pemerintahan ya. Jadi di sini diterapkan di keuangan negara. Nah, kalau definisi dari Abdul Halim ya, akuntansi pemerintahan itu adalah kegiatan jasa dalam rangka menyajikan informasi kuantitatif yang bersifat keuangan dari entitas pemerintahan. Nah, ini hampir sama dengan yang di atas tadi ya. Tapi dia di sini melihatnya bahwa informasi ya, akuntansi itu adalah informasi berupa kuantitatif atau angka-angka. Nah, tujuannya adalah untuk pengambilan keputusan ya. Sama antara akuntansi swasta pun begitu ya. Kita memiliki laporan keuangan, itu nanti adalah fungsinya untuk pengambil keputusan dari pemilik perusahaan itu. Nah, begitu juga dengan pemerintahan. Nah, laporan-laporan dari akuntansi pemerintahan itu nanti dipakai oleh para pengambil keputusan yang ada di pemerintahan ya. Misalnya tingkat negara itu presiden, kemudian di tingkat provinsi itu gubernur, tingkat kabupaten dan kota madya itu wali kota dan bupati ya. Nah, mereka akan menggunakan data-data itu untuk pengambilan keputusan bagi mereka ya. Nah, kemudian kita ingin tahu sebenarnya apa sih tujuan dari akuntansi pemerintahan ya. Nah, ini di sini menurut para ahli Bahtiar Arif, Woklis dan Iskandar menyatakan tujuannya pertama adalah akuntabilitas. Akuntabilitas itu adalah pertanggungjawaban ya. Jadi orang yang memegang amanah sebagai kepala negara, contohnya presiden ya, ataupun kepala daerah, contohnya gubernur atau bupati ya, sampai kepala desa, itu mereka memiliki amanah harus mempertanggungjawabkan uang yang dikelola karena itu adalah uang negara ya. Dan ini ada di dalam konstitusi, artinya undang-undang yang mengatur ya. Jadi kenapa harus ada namanya pencatatan di dalam akuntansi pemerintahan? Karena semuanya itu harus transparan, tidak boleh ada yang disalahgunakan ya. Apalagi kalau kita dengar berita-berita ya, gubernur melakukan korupsi, bupati korupsi, ya sampai di tingkat kepala desa melakukan korupsi. Mereka berarti mereka tidak memegang amanah ya. Karena mereka adalah sebenarnya pelayan daripada rakyat ya, yang harusnya mereka bertanggung jawab terhadap rakyatnya ya. Anggaran-anggaran pemerintah itu semuanya adalah uang rakyat yang diambil dari pajak ya. Jadi kalau kita tidak menggunakannya dengan benar ya, ataupun dikorupsi, itu berarti mereka melanggar undang-undang. Dan ini yang sering terjadi ya, kalau kita dengar berita KPK menangkap bupati, menangkap wali kota,
Ya, itu karena mereka tidak amanah dalam memegang janji dia kepada rakyatnya. Ya. Nah, jadi itu yang pertama ya, tujuan dari akuntansi pemerintah itu adalah akuntabilitas. Ya, artinya dia bertanggung jawab, accountable namanya kalau bahasa Inggrisnya. Nah, yang kedua adalah manajerial. Jadi akuntansi pemerintahan itu memungkinkan pemerintah membantu merancang penyusunan APBD. Nah, jadi karena pemerintah itu dia orang yang melakukan pekerjaan, jadi dia harus membuat perencanaan-perencanaan. Tentunya dia harus memiliki kemampuan skill manager. Manager itu orang yang mampu membuat suatu perencanaan dengan matang, mampu mengarrange, mampu memanage. Nah, disinilah perannya pemerintah tadi. Dia harus menyusun yang namanya APBD itu setiap tahun. Ya, kenapa? Karena di situ dia akan melihat strategi-strategi pembangunan. Ya, dia nanti akan melihat bagaimana dia mengendalikan ya kegiatan-kegiatan dia. Ya, karena kan kadang-kadang kegiatannya tidak relevan. Yang harusnya kegiatan itu benar-benar penting, tapi kadang-kadang tidak diadakan. Nah, ini yang sering terjadi ya. Ada kegiatan yang sangat penting tapi tidak diadakan, ada kegiatan yang tidak penting tapi diadakan. Itu karena mereka mau membuang uang negara kita ya. Itu yang sifatnya tidak tidak manajerial ya kalau kita lihat di sini ya. Nah, itu yang kedua. Nah, yang ketiga adalah pengawasan ya. Nah, tentu orang-orang yang ada di pemerintahan itu harus diawasi. Kenapa? Karena kalau mereka tidak diawasi akan terjadi yang namanya kecurangan ataupun pencurian atau kalau kita bilang maling ya. Karena apa? Karena kecenderungan orang yang bekerja apalagi dia memegang uang atau anggaran itu pasti dia ingin dimanfaatkan oleh dia. Pengen dimanfaatkan secara pribadi ya, sehingga mereka berusaha kalau kita bilang menilep uang negara. Nah, inilah pentingnya yang namanya pengawasan ya. Nah, ini nanti dilakukan oleh yang kita kenal dengan lembaganya namanya BPK, Badan Pemeriksa Keuangan. Nah, itu di tingkat pemerintah pusat BPK ya. Jadi dia tugasnya adalah mengawasi semua lembaga-lembaga negara kita ya. Entah itu kementerian seperti Kementerian Pendidikan ataupun Kementerian Pertahanan ataupun Kementerian lingkungan hidup ya, ada macam-macam ya kalau kementerian. Nah, itu kan mereka menggunakan uang. Nah, uang negara itu harus diperiksa, dipakai untuk apa, dibuat untuk apa. Nah, ini peran dari BPK inilah yang nanti akan melakukan pengecekan atau mengaudit ya. Nah, kalau di tingkat provinsi itu namanya BPKP ya, Badan Pengawas Keuangan Pembangunan. Nah, ini juga sama fungsinya. Mereka akan melakukan audit atau pemeriksaan terhadap apa-apa yang sudah dikerjakan oleh para eksekutif tadi ya. Nah, itu tujuannya. Kemudian karakteristik akuntansi pemerintahan. Nah, apa yang dimaksud dengan karakteristik akuntansi pemerintahan ya? Jadi yang dimaksud di sini adalah akuntansi pemerintahan itu dilakukan oleh pemerintah. Nah, tugas pemerintah itu adalah berorientasi kepada pelayanan publik. Ya, maksudnya apa? Jadi pemerintah itu kan memang dia harus melayani pekerjaannya. Nah, dan disinilah perannya pemerintah tadi. Karena pemerintah itu tidak boleh mencari untung. Beda dengan akuntansi sektor swasta. Ya. Kalau akuntansi sektor swasta, itu mereka memang berorientasi pada profit atau laba. Ya. Jadi di sini kita tidak akan temukan yang namanya laporan rugi laba kalau ada di akuntansi pemerintahan. Karena laporan itu tidak relevan dengan akuntansi pemerintahan. Ya. Karena yang saya bilang tadi, sifatnya adalah melayani publik dan juga karena dia melayani, dia tidak boleh mencari untung dalam hal ini. Nah, makanya nanti kita tidak akan menemukan laporan rugi laba di sini. Ya. Nah, karakteristik kedua adalah itu pemerintah melakukan pembukuan anggaran ketika anggaran tersebut dibukukan. Ini hampir sama dengan sektor swasta. Ya, jadi kalau kalian ingin melakukan pembukuan, tentu dari transaksi, ya, kemudian nanti akan kalian jurnal, kan? Dari jurnal akhirnya nanti jadilah buku besar. Setelah buku besar nanti akhirnya menjadi neraca saldo. Ya, nah ini di pemerintahan pun sama, ya. Cuma nanti namanya beda, ya. Mereka tetap ada namanya jurnal, kemudian buku besar tetap ada, ya. Nah, jadi prinsipnya sama, semua itu harus dicatat, harus dibukukan, ya. Nah, ketiga bagaimana karakteristiknya? Nah, kalau di pemerintahan itu memungkinkan penggunaan lebih dari satu jenis dana.
Kenapa? Karena dananya bisa dari macam-macam. Ada dana hibah, ada dana pinjaman dari Bank Dunia misalnya, atau dana bagi hasil. Kalau dari pemerintah daerah itu mereka ada namanya dana bagi hasil. Ya. Nah ini seperti itu ya, di akuntansi pemerintahan itu dia bisa ada macam-macam dananya di situ. Makanya nanti kita akan mengenal namanya akuntansi dana ya. Kalau misalnya kalian pernah dengar namanya fund accounting ya. Jadi sistem akuntansi pemerintahan itu dia menganut sistem akuntansi dana istilahnya. Nanti kita akan bahas di pertemuan selanjutnya ya. Nah, kemudian yang keempat itu adalah akuntansi pemerintah itu bersifat kaku. Nah, ini yang tadi saya bilang. Kenapa? Karena semua berdasarkan undang-undang ya. Kalau undang-undang itu kan lebih strict. Orang-orang itu harus taat tunduk patuh ya. Jadi kalau udah taat tunduk patuh ya udah nggak bisa macam-macam ya. Semua udah ada ketentuannya. Jadi kalau orang mau macam-macam ya nanti di situ dia melanggar undang-undang, resikonya adalah di penjara. Nah, ini seperti itu ya. Pemerintah itu sangat strict dalam undang-undang ya. Nah, seperti yang akuntansi di swasta yang tidak mengenal laba rugi, di pemerintahan tidak. Nah, di akuntansi pemerintahan ini tidak mengenal yang namanya perkiraan modal dan laba ditahan. Tentu saja ya, karena pemerintah itu dia tidak ada modal seperti di swasta yang harus disetor modal sekian, modal disetor A, modal disetor B, ya beda di sini ya. Termasuk dia tidak ada laba yang ditahan ya, karena dia memang tidak mencari untung dan rugi ya. Jadi itu yang mencirikan ya, ciri-ciri dari akuntansi pemerintahan ya. Nah, ini ada syarat akuntansi pemerintahan ya. Nah, ini sebenarnya yang dimaksud syarat itu adalah apa sih yang menjadi guidance, menjadi pegangan ya. Jadi di akuntansi pemerintahan itu seperti yang tadi saya bilang itu mengacu pada undang-undang dasar, peraturan, undang-undang ya. Karena itu ditentukan oleh sesuatu yang disebut dengan ketentuan. Nah, bahkan PBB itu mengeluarkan semacam guidance ya atau pedoman ya terkait akuntansi pemerintah. Itu namanya Manual Government Accounting ya. Nah, ini kalau misalnya saya ini jelaskan ya, itu kalau di Amerika itu ada istilahnya namanya GAAP ya, General Accounting Principle ya. Sama seperti kalau di di Indonesia ya, itu juga ada semacam standar akuntansi ya. Nah, akuntansi pemerintahan itu juga memiliki yang namanya standar akuntansi pemerintahan. Nah, ini saya kasih buku ya, ini lihat nih. Ini namanya standar akuntansi pemerintahan ya. Nah, ini kalau di akuntansi swasta atau komersil itu mereka namanya standar akuntansi keuangan (SAK) ya. Kalau di pemerintahan namanya SAP, standar akuntansi pemerintahan. Nah, ini semua harus mengacu di sini ya. Kalau di swasta dia mengacu ke SAK ya. Nah, makanya di sini sistem akuntansi pemerintahan itu lebih ke undang-undang karena pemerintah yang ngatur ya di situ. Nah, terus yang kedua di sini sistem akuntansi pemerintahan harus disesuaikan dengan klasifikasi anggaran yang telah disetujui. Ya, artinya apa? Di sini kan ada anggaran-anggaran yang memang sudah ditentukan di dalam pemerintah ya. Misalnya anggaran untuk biaya kalau di Kementerian Pendidikan ya, misalnya BOS, bantuan operasional sekolah ya. Terus ada anggaran untuk kalau di Kementerian Kesehatan untuk biaya kesehatan karena pandemi COVID-19. Nah, itu semua udah diklasifikasikan dan juga harus disetujui oleh DPR ya. Kenapa? Kalau tidak persetujuan DPR itu nanti tidak boleh keluar uangnya ya. Itu yang makanya antara DPR dengan pemerintah ya, eksekutif dan legislatif itu harus saling bekerja sama ya agar supaya anggaran yang sudah mereka buat itu bisa dikeluarkan uangnya ya. Nah, yang ketiga ya, sistem akuntansi pemerintahan itu harus mengembangkan perkiraan-perkiraan untuk mencatat transaksi. Jadi hampir sama dengan akuntansi komersil atau swasta. Ya, kalau di komersil atau swasta kalian kan mengenal yang namanya chart of account. Ya, chart of account itu atau kita kenal dengan akun, perkiraan akun. Ya, nah itu di pemerintahan juga ada. Ya, kalau misalnya di laporan keuangan akuntansi swasta ada namanya biaya dibayar di muka atau persediaan atau petty cash atau bank ya. Nah, di pemerintahan juga ada namanya. Nah, cuman istilahnya nanti mungkin kalian agak asing kalau didengar di telinga ya.
ya, karena itu memang spesifik. Biasanya kantor-kantor pemerintah yang menggunakan itu. Nanti kita akan lihat bagaimana laporannya di pertemuan berikutnya yang mengenai laporan keuangannya seperti apa ya. Nah, di keempat syaratnya adalah perkiraan yang dibuat merupakan analisis ekonomi atas data keuangan ya, dan mengklasifikasi jenis transaksi pemerintah baik pusat maupun daerah. Nah, jadi transaksi-transaksinya itu bisa dirinci ya, mana yang punyanya daerah, mana yang punyanya pusat ya. Jadi biasanya berdasarkan analisa ekonomi di sini ya. Yang kelima itu sistem akuntansi pemerintahan itu memudahkan pemeriksaan aparatur negara. Nah, karena dia dicatat, karena dia dibuat laporan, nah tentu akan gampang diperiksa. Nah, yang memeriksa tadi yang saya bilang BPK atau BPKP ya. Nah, dia nanti melihat catatan itu. Ada nggak kejanggalan-kejanggalan? Ada nggak fraud? Fraud itu kecurangan-kecurangan. Nah, ini yang harus nanti akan dideteksi pada saat dia diperiksa ya. Jadi sebenarnya orang-orang yang bekerja di pemerintahan ya, contohnya PNS gitu ya, itu mereka juga harus berhati-hati terhadap apa yang dia kerjakan, karena yang dia pekerjakan itu nanti akan dipertanggungjawabkan ya, mereka akan diperiksa sewaktu-waktu ya. Kalau misalnya terdapat kecurangan ataupun terdapat hal-hal yang diragukan, nah tentu mereka akan bisa di penjara ya kalau misalnya sampai terjadi kehilangan ataupun pencurian uang negara di sini. Nah, ini yang banyak terjadi ya. Oke. Nah, saya nanti akan tambah dari materi saya. Nah, tapi sebelumnya saya ada pertanyaan diskusi di MyBase. Coba kalian buka di MyBase ya. Pertanyaan itu silakan kalian jawab ya. Saya kasih waktu sekitar 15 menit untuk menjawab ya di MyBase. Nanti setelah itu nanti akan kita lanjutkan lagi ya sementara ini. Baik, silakan kalian buka MyBase ya. Di situ ada di kolom diskusi ya, ada pertanyaan dan tolong dijawab ya. Itu nanti akan menambah nilai ya, karena saya ingin kita berinteraktif untuk menjawab pertanyaan, dan nanti kalau ada pertanyaan dari saya nanti bisa saya sampaikan ke kalian untuk dijawab juga. Silakan kalian kerjakan sekarang ya. Saya tunggu ya.